Tuhan. Shalom, selamat malam. Pertama-tama kepada hambanya, Bapak Rafael Rohi yang sudah bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sudah bersedia untuk melayani kita ya. Ya, terima kasih. Juga kepada Bapak Ibu, Oma-Oma sekalian, teman-teman yang sudah bisa hadir, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, kita bisa ada sampai hari ini. Mari kita mengangkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Dengan penuh kesungguhan hati, kita mengangkat pujian ini.
Doa pembukaan, mohon kesediaan Ibu Virgin untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu pada malam ini. Kami mengucap syukur kalau kami bisa berkumpul bersama dalam persekutuan doa ini. Pimpin kami sepanjang persekutuan doa ini agar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berkatilah media dan jaringan yang kami pakai agar terhindar dari gangguan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persekutuan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, Bu. Ya, Bapak Ibu, oma-oma yang dikasihi Tuhan, jika ada yang ingin memberikan kesaksian atau pujian pada malam hari ini sebagai rasa syukur kita atas penyertaan, atas pertolongan Tuhan, bahkan mungkin ada hal-hal yang kita rasakan ujian yang Tuhan izinkan terjadi, kita boleh menyaksikannya agar kita sama-sama mengalami kekuatan pertolongan yang daripada Tuhan. Saya berikan kesempatan jika ada di antara Bapak Ibu, oma-oma yang hadir, saudara-saudara yang hadir juga boleh memberikan kesaksiannya. Silakan langsung dibuka mic-nya dan bisa bersaksi. Oke, kalau belum ada kita nyanyi dulu satu pujian. Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah dia tinggalkan diri kita ya. Dia selalu ada bersama-sama kita di waktu susah, waktu sendirian, dia selalu menemani kita. Kita angkat pujian ini dulu bersama-sama. Setelah pujian ini silahkan yang mau bersaksi ya. Namanya Yesus,
bersaksi, silakan. Masih saya berikan kesempatan bagaimana Tuhan menyertai menolong hidup kita ya. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Ya, silakan. Saya aja deh, Bu. Ya, Pak Raymond. Ya, thank you. Selamat malam semuanya. Saya mau bersaksi. Sebenarnya masih kelanjutan dari bagaimana Tuhan menyertai keluarga, terutama mama yang di Bitung saat minggu lalu ya, hari ini tepat seminggu papa meninggal. Jadi minggu lalu saya udah coba bersaksi bagaimana Tuhan menyertai semua perjalanan sampai minggu lalu papa meninggal. Terima kasih juga untuk semua support yang diberikan sama teman-teman dari Gading Serpong. Nah, setelah itu muncul another problem. Bukan problem sih, muncul kekhawatiran yang baru. Pertanyaannya berikut, bagaimana dengan mama sekarang? Kan mama juga sudah lanjut usia. Di rumah cuma ada koko yang kebutuhan khusus. Anak-anaknya saya sama adik semua di luar kota. Opsi pertama, kita udah pikir, udah ajak mama aja either mau ke Jakarta atau mau ke di Pati, tepatnya Ade praktek di sana. Cuman nggak segampang itu, nggak mungkin secepat kita bisa proseskan mama untuk kumpul sama-sama. Kalau mungkin mama sendiri mungkin masih bisa, karena kan cuman mama aja yang kita bawa ke sini atau mau ke Pati. Tapi kan ada satu koko yang kebutuhan khusus. Bagaimana mau naik pesawat? Bingung, semua nggak tahu ini mau gimana. Sampai akhirnya kita bilang, ya sudah kita minta tolong deh ke kemarin yang Pak Davis yang saya sempat cerita bagaimana dia bisa membantu waktu Papa dalam persiap sakit sampai Papa meninggal, bantu benar-benar bantu untuk urus semuanya. Kita bilang ya udah deh coba Pak Davis, ini rencana nih, kita mau rencana ngobrol sama Pak Davis, bisa nggak Pak? Ya pagi-pagi Bapak datang untuk, kalau orang Manado bilang bahoba. Pak Adam ngerti lah ya. Cuman bahoba. Artinya pagi-pagi datang cuman ngecek, mama butuh apa? Oh butuh ini untuk bantu gitu kan. Kalau enggak ya sudah dia bisa melanjutkan aktivitas dia selanjutnya. Pertanyaannya, kan minggu lalu kita udah pernah tawarin tuh untuk bisa bantu kita secara tetap, tapi beliau bilang nggak bisa karena beliau ada pelayanan juga. Sekarang, tapi kan kalau kita bilang tiap hari dia mau bantu, berarti kan dia mesti tetap. Tapi kalau dia nggak tetap, kalau kita meminta tetap, dia udah reject kemarin. Sekarang kalau mama butuh bantuan, bagaimana? Orang cuma mama sama koko yang kebutuhan khusus, terus nanti gimana di sana? Kalau mama mau perlu ini, perlu itu. Saya sama Yuli bilang, udah kita berdoa dulu deh. Kadang-kadang kan kita mau rencana ini, mau rencana itu, sama seperti waktu Papa kemarin, Tuhan bisa bikin mujizat seperti itu apa yang terjadi. Sekarang daripada kita bingung-bingung, kita punya rencana banyak, kita berdoa aja lah. Tuhan kasih yang terbaik, mau yang mana. Sebelum kita ngomong kepada Pak Davis ini, sebelum kita ngomong, mau mengungkapkan lagi bahwa minta tolong, pagi-pagi datang cuman sekedar liatin mama aja lah ya. Jadi tadi kalau saya bilang bahasa Manadonya bahoba. Liatin aja mama, kalau butuh apa-apa, bantu, kalau enggak ya sudah. Karena Pak Davis udah sempat ngomong dia nggak mau dibantu siapa, nggak mau kita kerja, dia nggak mau kerja tetap. Jadi kita juga bingung mau ngomong salah, takutnya dia merasa tersinggung, nggak ngomong juga kitanya yang bingung. Sampai akhirnya dia langsung SMS begini, setelah Papa udah beres semua, udah dimakamkan, udah kalau nggak salah 2 hari yang lalu. Satu kali Pak Davis tiba-tiba sore-sore SMS WhatsApp begini ke saya. Pak, saya kalau bantuan saya tiap hari nggak usah dibayar lagi, Pak.
Maksudnya nggak usah dikasih dia tidak menuntut bayaran dari bantuan dia setiap hari. Waduh, saya bingung. Dia bilang ke depannya nggak usah kasih uang lagi lah untuk atau sebagai tanda terima kasih untuk bantu. Waduh, ini apa lagi nih? Kita belum ngomong, tapi dia udah ngomong begitu. Wah, padahal kan kita baru mau rencana. Terus dia bilang begini, Bapak nggak usah kasih uang ke saya, tapi saya akan datang tiap pagi untuk ngecek Mama. Tiap pagi untuk ngecek Mama, kalau Mama kebutuhan apa, saya bantu. Kalau enggak, nanti saya akan langsung nge-grab. Jadi, saya sama Ibu bilang, ya memang Tuhan udah siapin semua ya. Even kita belum ngomong rencana itu, si Pak Davis itu dengan inisiatif sendiri langsung ngomong ke kita dan bilang nggak usah dikasih tanda terima kasih lagi. Mulai dari sekarang sampai seterusnya nggak usah dikasih tanda terima kasih lagi, tapi dia akan bantu seakan-akan jadi anak ya. Makanya dia juga sudah sekarang panggil mama saya di Manado udah bukan panggil tante apalagi, udah panggil mak. Dia bilang udah jadi paham mamanya dia panggil mak, ya kan? Dan dia bilang udah nggak usah kasih uang tanda terima kasih, pokoknya saya bantu, ini orang tua saya. Tanpa kita ngomong maksud dan rencana kita. Padahal saya sama Yuli udah pusing sebelumnya. Mau bagaimana, udah bikin plan A, plan B, plan C. Again, Tuhan tunjukin kuasanya, mau plan A, plan B, plan C, Tuhan yang langsung kasih siapin semua. Dan langsung selesai. Artinya, maksudnya rencana kita langsung terlaksana sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Padahal kita mau ngomong aja belum. Itu aja sih kesaksian saya. Intinya, semua rencana kita, kalau kita bawa dalam doa, bahkan di luar rencana, Tuhan bisa bantu dengan penuh ajaib. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Raymond untuk kesaksian yang telah diberikan ketika berseru mengandalkan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, Tuhan terus berikan tuntunannya ya, jalan keluar yang terbaik. Ya, silakan, mungkin masih ada lagi sebelum kita tutup dan masuk ke firman Tuhan. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang bersaksi, kami sekeluarga juga mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan. Pada tanggal 7 yang lalu Tuhan menambahkan 1 tahun dalam usia pernikahan. Saya sungguh merasakan betapa hanya karena kemurahan Tuhan ya kami bisa ada sampai hari ini. Kami juga bisa melayani terus dengan apa yang ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk semua dukungan doa dari jemaat, Bapak Ibu yang selalu memperhatikan dan mendoakan kami selama beberapa tahun ini, dan kami memuji Tuhan semuanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kemampuan kami melewati pernikahan ini yang tidak mudah, tapi sungguh semuanya karena kebaikan Tuhan. Baik, mari kita akan menyiapkan hati kita pada malam hari ini. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Rafael Rohi, yang akan melayani kita dengan tema cermin kehidupan yang diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pujian ini kiranya mengantar hati kita untuk terus berpaut kepada firman-Nya. Mari kita memuji Tuhan. Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang, pencobaan
selalu. Hilanglah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Ya, baik. Selamat malam semuanya. Mari kita satu di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Firman-Mu sungguh ajaib, sungguh indah dalam kehidupan kami. Sehingga biarlah pada saat ini dengan penuh kerinduan, kami semua mau belajar dari kebenaran firman-Mu yang mengubahkan kami, dan biarlah lewat firman-Mu hidup kami semakin mempermuliakan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan, sebelum kami juga sama-sama belajar firman-Mu, kami mohon Tuhan yang pimpin dan berkati hamba-Mu dan kami semua, supaya kami boleh diberikan pemahaman, diberikan pengertian melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga ya Tuhan, lewat firman-Mu kami boleh belajar dan dibentuk oleh Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang mempermuliakan nama-Mu. Berkati hamba-Mu, pakailah menjadi saluran berkat-Mu pada saat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan malam hari ini terdapat di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi ia tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah,
Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya, sampai di situ kita membaca firman Tuhan, saudara-saudara. Malam hari ini temanya yaitu cermin kehidupan. Saudara, waktu kita membaca Yakobus ini, saya menyadari bahwa Yakobus ini menjadi satu surat yang sangat indah ya, yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, bukan berarti surat-surat yang lain tidak, tetapi banyak hal-hal yang betul-betul melekat dalam kehidupan orang Kristen ya. Surat-surat Yakobus ini, makanya ada yang mengatakan Yakobus ini sebagai Amsal di dalam Perjanjian Baru ya. Nah, contohnya saja apa, Saudara? Hal-hal yang melekat dalam kitab Yakobus yang mudah sekali kita ingat. Banyak ya. Misalnya tentang doa ya, itu yang terkenal sekali ayatnya ya. Doa orang benar itu sangat berkuasa ya. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya ya, tentang doa. Tentang apa lagi, Saudara? Tentang iman misalnya ya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati ya. Terus tentang masalah lidah ya, itu dibahas panjang lebar tentang lidah, demikian indah nasihat-nasihat ya tentang lidah di situ dijelaskan oleh Yakobus ya. Walaupun kecil katanya, tapi lidah ini punya kuasa yang sangat dahsyat begitu ya. Nah, dan banyak lagi kita bisa melihat tentang kesabaran, tentang hikmat dan sebagainya, termasuk tentang yang kita baca malam hari ini, yaitu mengenai firman sebagai cermin dalam kehidupan. Saudara-saudara, memang Yakobus ini menulis suratnya banyak membahas tentang asas-asas pokok dalam kehidupan sebagai orang percaya, juga termasuk pengaplikasiannya, hal-hal yang praktis sebagai orang-orang kita, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya tidak menjelaskan lagi, mungkin latar belakangnya sudah dijelaskan karena saya lihat ini berurutan ya, mulai dari awal. Nah, itu sebabnya malam hari ini kita fokus di Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Saudara, setiap hari tentu kita orang-orang yang biasa bercermin ya. Nah, sehingga kita pasti mengerti dengan baik apa kegunaan atau fungsi cermin di dalam kehidupan kita. Ya, yaitu supaya, menurut saya ini, supaya kita bisa melihat diri kita sendiri ya, wajah kita, rambut kita, penampilan kita ya, dan seterusnya ya. Kalau wanita kan lebih banyak lagi pernak-perniknya ya. Selain itu mungkin ya alisnya, bedaknya, lipstiknya dan sebagainya. Jadi saudara, melalui cermin akhirnya kita bisa melihat apa yang sudah baik ya, dan apa yang masih kurang atau apa yang kelebihan di wajah kita atau dalam penampilan kita ya. Mungkin alis kita tidak simetris gitu ya. Ada yang miring terlalu ke atas, yang satu terlalu ke bawah gitu ya, kalau yang pakai alis ya. Atau mungkin terlalu menyolok misalnya kalau wanita, ketebalan bedaknya dan lain-lain. Sehingga setelah bercermin semestinya kita akan segera memperbaiki serta merapikan apa yang belum benar di wajah kita, di rambut kita, di alis kita, di lipstik kita, di pakaian kita, dan seluruh penampilan kita. Nah, aneh sekali saudara, kalau seandainya kita melihat ada corengan hitam di wajah kita, dan kita melihat cermin berjam-jam, dan setelah itu kita pergi tanpa kita melakukan perbaikan. Nah, ini yang dikatakan oleh Yakobus tadi ya. Kalau seperti itu, maka kita itu sia-sia ya. Nah, makanya lewat firman Tuhan malam ini kita melihat nasihat-nasihat yang begitu indah dari Yakobus ini ya, tentang firman sebagai cermin kehidupan.
Yang pertama bahwa firman itu saudara bagaikan cermin dalam kehidupan kita. Ya. Artinya lewat firman kita bisa melihat sebenarnya diri kita sendiri. Ya. Seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Di situ dikatakan firman Tuhan atau segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Mendidik kita di dalam kebenaran. Jadi lewat firman Tuhan, saudara, firman Tuhan itu kita bisa melihat. Itu seperti cermin. Kalau cermin kita melihat wajah fisik kita seperti apa, tapi lewat firman Tuhan itu bisa menyatakan kesalahan kita, ya, hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita ini, lewat firman Tuhan itu kita bisa dikoreksi, bisa diluruskan, bisa diperbaiki, ya, sehingga kita bisa ada dalam rel kebenaran. Kita dididik untuk berjalan di dalam kebenaran, di jalan yang benar, di jalan yang Tuhan kehendaki supaya hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Nah, saya pernah menyetir mobil, saudara, di Citra Raya. Waktu saya belok, saya sudah perhatikan spion, ternyata itu saya lihat kosong. Jadi saya langsung muter arah balik, ya. Saya putar ambil begini, tahu-taunya ada motor, saudara, yang jatuh, ya, tabrak dengan mobil saya. Wah, saya merasa saya sudah menyalakan spion, nyalakan lampu sen, ya, dan saya sudah melihat kaca spion kosong, tapi ada yang jatuh, saudara. Ternyata tanpa saya sadari, orang ini udah masuk dalam titik buta. Jadi katanya kalau kita bawa mobil ini, ya, ada titik buta walaupun kita sudah lihat di spion itu kosong, hati-hati. Bisa saja kita mungkin lalai, kita nggak lihat, totalnya orang udah masuk dalam titik buta itu, kita nggak bisa melihat. Nah, itu yang terjadi dengan kasus itu, saudara. Sehingga orang itu jatuh. Ya, untung urusannya beres, ya, saya bawa ke klinik, diobatin luka kecil. Nah, tapi di situ saya belajar bahwa ternyata kita perlu berhati-hati dalam hidup kita, karena dalam hidup kita ini kita banyak titik buta, banyak hal-hal yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita pahami, yang tidak bisa kita tahu, kekurangan-kekurangan kita, keterbatasan kita, ya, dalam hidup kita, ya, bukan hanya dalam soal menyetir mobil, tapi dalam hal-hal yang lain dalam hidup kita. Kita butuh orang lain untuk melihat kekurangan kita, misalnya. Kita butuh nasihat orang lain. Kita butuh sahabat atau teman untuk memberitahu, oh, kamu salah loh, kamu itu begini, 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 ya. Tapi bahwa seringkali orang itu kan terbatas, saudara. Waktu dia menyampaikan sesuatu, orang juga tidak bisa menyampaikan sedetil mungkin, dia tidak bisa mengenal sampai ke dalam lubuk hati kita yang terdalam. Nah, tetapi berbeda dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan itu mengenal kita sampai di kedalaman hati kita. Nah, makanya firman Tuhan ini luar biasa sebenarnya. Dia bisa sebagai cermin sampai jauh ke dalam lubuk hati kita yang terdalam. Yang orang lain tidak tahu. Yang bahkan mungkin kita nggak sadari. Karena memang kita banyak titik buta. Tetapi lewat firman Tuhan ini, kita bisa ditegur, kita bisa dinyatakan bahwa kita ini ada yang harus diluruskan, ada yang harus diperbaiki dalam hidup kita. Nah, itulah firman Tuhan yang berkuasa untuk meneguhkan kita, saudara. Yang berkuasa untuk menyatakan kesalahan kita dan kemudian memperbaiki kelakuan kita. Nah, makanya dalam Ibrani 4 ayat 12 itu dikatakan bahwa firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum.
ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara bayangkan ya, luar biasa firman Tuhan di sini punya kuasa, power, ya, yang bisa menyelidik hati kita sampai yang terdalam. Dikatakan ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi, sumsum, bahkan membedakan pertimbangan hati dan pikiran kita. Jadi saudara, apa-apa yang tersembunyi dalam hidup kita yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, firman Tuhan bisa mengoreksi itu. Ya. Jadi begitu, kalau dikatakan dia sebagai cermin, ini cermin yang luar biasa. Dan ayat 13 kan mengatakan juga begitu, Ibrani 4 ya. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggunganjawab. Nah, saudara, jadi luar biasa ya. Kita bersyukur dengan demikian ada firman Tuhan. Kalau kita ditegur oleh firman Tuhan, ya. Jadi yang pertama di sini yang saya mau ajak kita renungkan bersama-sama, yaitu sudahkah kita menggunakan firman Tuhan sebagai cermin untuk diri kita tiap-tiap hari? Ya, sudahkah kita rajin ya bercermin tiap hari lewat firman Tuhan seperti kita bercermin tiap-tiap hari untuk melihat wajah kita, ya, untuk menata riasan-riasan di tubuh kita secara fisik, tapi sudahkah firman Tuhan kita jadikan sebagai cermin juga untuk dalam kehidupan batiniah kita? Ya. Nah, berapa kali sehari kita bercermin, saudara? Ya, mungkin bisa paling kurang sekali ya, tapi mungkin bisa berkali-kali ya. Nah, lantas bagaimana secara batiniah kita? Apakah kita mau belajar untuk bercermin tiap hari lewat firman Tuhan? Ya, kita hanya bisa akhirnya bertumbuh, ya. Kita bisa bertumbuh, kita bisa menjadi anak Tuhan yang indah, ya, karakter kita hanya kalau kita mau belajar untuk bercermin, ya. Sehingga lewat cermin itu hal-hal yang tidak baik itu dinyatakan dalam hidup kita dan kita kemudian dikoreksi dan diperbaiki sehingga hidup kita yang melenceng kemudian kita dididik oleh Tuhan untuk berada di dalam kebenaran. Berjalan di dalam kebenaran sehingga hidup kita ini menjadi hidup yang indah di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama, sudahkah kita menjadikan firman Tuhan ini cermin dalam hidup kita? Ya. Nah, sayang sekali ya. Saya suka melihat orang-orang itu ya pakai di media sosial itu, teman-teman saya suka lihat ambil sumber-sumber dari luar Alkitab gitu, malah dari agama lain gitu loh. Ya, nasihat tentang pernikahan lah, tentang inilah, tentang itulah. Wah, sayang sekali. Ya. Padahal kalau kita rajin baca firman Tuhan itu luar biasa. Mau tentang pernikahan, tentang rumah tangga, tentang apapun, firman Tuhan itu lengkap. Ya, prinsip-prinsipnya itu lengkap untuk membentuk kita sebagai anak-anak Tuhan yang layak di hadapan Tuhan. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, marilah kita belajar di sini untuk setia. Waktu bangun pagi kita belajar, ya. Bercerminlah lewat firman. Ya. Mari kita mohon Tuhan menyatakan ya hal-hal yang belum benar dalam hidup kita dinyatakan dan kita minta ampun dan biarlah kemudian kita berjalan dalam kebenaran. Ya. Kita selalu mau belajar dikoreksi, akhirnya kita bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang indah karakternya di hadapan Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, saudara-saudara, kalau sekedar bercermin saja, ternyata bagi Yakobus hal itu bukanlah tindakan yang sudah bijak, ya. Kalau cuma bercermin
kemudian tanpa melakukan perbaikan. Yakobus katakan itu namanya kita menipu diri sendiri. Itu tidak berguna, itu sia-sia. Ya, kita bercermin, kemudian di situ ada dinyatakan kesalahan kita, tetapi ya kita membiarkan kesalahan itu. Kita tidak mau kesalahan itu diperbaiki. Ya, kata Yakobus di situ orang yang bercermin, setelah itu dia pergi, ya, dia baca firman, mendengar, tapi segera kemudian melupakannya. Dia tidak melakukan koreksi dalam dirinya atas firman Tuhan yang dia dengar, yang mengoreksi dia, tetapi akhirnya dia melupakan. Hanya mendengar, tapi tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan dia. Nah, akhirnya di sini dikatakan apa? Dikatakan sia-sia, menipu diri, tidak berguna. Ya, nah saudara-saudara, bukankah banyak orang Kristen atau banyak juga mungkin di antara kita yang seperti itu? Kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, tetapi ya hidup kita begitu-begitu saja, tidak ada perubahan. Ya, dari dulu kita tukang marah, ya marah saja terus. Ya, ya sifat pemarah itu tetap ada, emosian tetap ada. Ya, tidak ada perubahan. Nah, kita orang yang berdusta ya tetap aja dusta itu kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Kita orang yang suka bergosip ya tetap aja gosip itu kita praktekkan dalam hidup sehari-hari. Tidak pernah ada perbaikan, tidak ada pernah perubahan. Nah, itulah yang membuat hidup kita bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena pada satu sisi orang melihat kita ini rajin ke gereja, misalnya ya, kita rajin beraktivitas secara rohani, mendengar firman dan seterusnya. Kalau sekarang kita sering dengar firman di media sosial, barangkali karena nggak bisa ke gereja. Pokoknya kita dilihat orang yang rohani, tetapi kelakuan kita rohana gitu ya. Kelakuan kita tidak ada perubahan. Ya, dari dulu kita nggak bertumbuh, ya begitu saja. Nah, saudara, ini yang dikatakan oleh Yakobus. Kalau kita hanya mendengar, ya, tanpa ada perbaikan, tanpa ada perubahan, apa artinya firman? Padahal firman ini kan kalau kita baca dalam perumpamaan Tuhan Yesus, firman ini kan benih yang unggul. Ya. Nah, benih yang unggul yang ditaburkan. Nah, sekarang gimana respon kita? Hati kita, apakah hati yang subur? Ya, sehingga firman Tuhan itu bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah, berlipat kali ganda dalam hidup kita? Ya, atau firman Tuhan itu bertumbuh di batu-batu, di pinggir jalan, di semak duri, ya itu ya. Nah, disinilah makanya kita perlu betul-betul menyediakan hati kita yang baik. Sungguh-sungguh, kita betul-betul serius, kita bertekad bukan hanya mau menjadi pendengar firman, tapi mari kita berdoa juga menjadi orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan. Ya, sehingga tidak sia-sia. Tujuan akhir kita bukan hanya mendengar firman. Ya, kalau tujuan akhir hanya mendengar tanpa perubahan, tanpa melakukan apa-apa, maka sia-sia. Ya, jadi yang kedua di sini, mari kita menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang mau mengaplikasikan firman, bukan hanya mendengar, menjadikan firman ini menjadi cermin, tetapi kita mau dirubah kehidupan kita, mau dikoreksi, kita mau bersyukur pada Tuhan yang mau mengubah hidup kita, ya, lewat firman Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga, saudara, yang ketiga kalau kita baca firman Tuhan, ya, setelah kita bercermin, ada perubahan dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam karakter kita. Saudara, saya melihat di sini juga yang ketiga, ya, bercermin lewat firman Tuhan, kemudian melakukan perbaikan diri bukanlah tindakan akhir. Tetapi ada satu nasihat lagi dalam pembacaan ini yang saya dapat, yaitu
kita mengaplikasikannya dengan sesama. Jadi setelah kita mendengar firman Tuhan itu menjadi berkat dalam hidup kita, nah hidup kita ini kemudian memberi dampak kepada orang lain, gitu ya. Nah jadi sehingga saudara sekali lagi mendengar firman, pergi ke gereja, peribadatan itu bukan tujuan akhir, ya. Tapi tujuan akhir kita itu adalah apa? Hidup kita ini udah diubahkan oleh Tuhan, seterusnya kita menjadi berkat bagi orang lain dan hidup kita ini mempermuliakan nama Tuhan. Nah, itulah yang dikatakan Yakobus, ya. Sehingga orang-orang yang udah diubah oleh firman, di situ dia mampu mengendalikan lidah. Kalau kita baca ayat 19, ayat 20 itu kan mengatakan, saya baca untuk kita sekalian, ayat 19-20 memang banyak yang mengatakan ini tidak ada hubungannya atau bagaimana, tetapi sebenarnya ini ciri khas dari Amsal untuk menarik ya pembacanya. Ya, hai saudara-saudara yang kukasih, ingatlah, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya. Nah, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, kejahatan yang begitu banyak itu, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi, saudara, ada perubahan. Orang yang menerima firman dengan sukacita dalam hidupnya harus ada perubahan. Ya, segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu, segala kejahatan itu dibuang dalam hidup kita. Ya, karena kita membaca firman Tuhan yang mengoreksi dan menyatakan kesalahan itu. Dan lebih rinci ini dikatakan, kita ayat 23 juga mengatakan, sebab jika seorang hanya mendengar ayat 25 ya, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya, jadi ini hidup kita itu betul-betul diberkati oleh Tuhan kalau kita sungguh-sungguh mendengar. Jadi ada aspek kesungguhan di sini ya, kita meneliti firman dengan baik. Waktu kita mendengar, kita bukan hanya sekedar juga di situ, tapi betul-betul di situ dikatakan kita meneliti firman Tuhan itu. Dan kemudian firman itu mengubahkan, sehingga saudara di situ dikatakan kita ini orang yang bisa mengendalikan amarah kita. Ya, ayat 26, jika ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ya. Jadi tujuan akhir bukan hanya mendengar, tetapi mengaplikasikannya juga dalam hidup kita. Ya, dalam aspek mendengar pun bukan hanya sekedar mendengar, tapi sungguh-sungguh mendengar, menyimak, meneliti firman itu. Ya, mempelajari dengan baik, dengan benar. Setelah itu mengaplikasikannya dalam hidup. Ya. Dan bukan hanya mengaplikasikannya untuk ke dalam diri kita sendiri, tetapi juga hidup kita ini berguna bagi orang lain. Karena di dalam ayat 27 mengatakan, ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah inilah saudara, jadi yang Yakobus mau katakan untuk kita semua di sini, kalau saya simpulkan saudara, ya, sekali lagi bahwa mendengar bukanlah tujuan akhir, tetapi kita mengaplikasikan dalam hidup kita dan juga kita menjadi berkat buat orang lain. Ya, hidup kita ini menjadi berkat buat orang lain. Peribadatan kita secara rohani, kita ke gereja dan sebagainya, bukan hanya ke gerejanya, tapi bagaimana kita di luar gerejanya juga.
bisakah kita menjadi berkat? Ya, makanya di sini dikatakan ibadah yang benar itu ya juga mengunjungi, bukan berarti ke gereja itu tidak baik, tapi ke gereja itu juga penting, itu hal yang benar, itu hal yang baik, tapi kan tidak cukup di situ, tetapi bagaimana hidup kita, bagaimana ibadah itu di luar gereja. Nah, ibadah di luar gereja itu dikatakan mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka, sambil apa? Menjaga diri kita sendiri. Nah, jadi saudara-saudara, marilah kita belajar dari kitab Yakobus ini, merenungkan nasihat-nasihatnya yang begitu indah dalam hidup kita, supaya hasil akhirnya apa, saudara? Hidup kita ini bisa menjadi berkat. Setelah kita bercermin, harusnya kita lebih cantik, lebih ganteng, gitu ya. Setelah bercermin, fisik kita harusnya banyak hal yang kita perbaiki dari diri kita, dan hidup kita atau penampilan kita itu harusnya menjadi lebih baik, lebih indah, ya. Nah, demikian juga kalau kita rajin bercermin dengan firman Tuhan, bercermin ya yang bijak dengan firman Tuhan, harusnya hidup kita juga akan jauh lebih indah, hidup kita di hadapan sesama dan juga di hadapan Tuhan. Nah, saudara, biarlah lewat firman Tuhan ini, mari kita lebih rajin bercermin, mengaplikasikannya, dan menjadikan hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Ya, jangan sampai kita bercermin firman, kita tahu firman, tapi firman itu justru kita jadikan untuk menyerang orang lain, untuk menyatakan kesalahan orang lain, menghakimi orang lain. Ya, itu satu hal yang juga lain lagi yang tidak benar, ya. Tapi biarlah firman Tuhan itu dikatakan pedang bermata dua, ya, yang menusuk ke sana dan tapi juga menusuk ke dalam diri kita sendiri, ya, mengoreksi terutama diri kita sendiri supaya hidup kita ini semakin indah di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh belajar firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami boleh sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Kami sungguh-sungguh boleh menikmati firman Tuhan sebagai cermin dalam hidup kita, dalam hidup kami. Kami boleh melihat bagaimana gambaran dari diri kami yang perlu dikoreksi oleh Tuhan, yang perlu diperbaiki oleh Tuhan, supaya hidup kami ini semakin indah di hadapan Tuhan, bahkan juga di hadapan sesama kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, terima kasih, saya kembalikan kembali. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat indah yang disampaikan oleh Pak Rafael. Terima kasih karena kami belajar nasihat-nasihat dari Yakobus tentang suatu kehidupan dan bagaimana kita juga menjalaninya, ya. Jadi firman Tuhan itu menjadi cermin yang nyata, yang hidup di dalam hidup kita. Terima kasih Pak Rafael, Tuhan memberkati. Saat ini kita akan menaikkan doa ucapan syukur, dan pada malam hari ini doa ucapan syukur akan disampaikan oleh Ibu Helen. Silakan Ibu Helen boleh berdoa dalam doa syukur. Mari Bapak Ibu semua kita sama-sama menaikkan syukur kita kepada Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena pada malam hari ini kami diberikan kesempatan Tuhan untuk menaikkan syukur kami kepada Engkau. Allah yang senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami ya Bapa sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami Tuhan untuk pelayanan gereja kami Tuhan di Gading Serpong Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan setiap gereja-gereja juga dimanapun berada Tuhan. Baik ibadah melalui live streaming Tuhan ataupun online dimanapun Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menyertai Tuhan sehingga semua ibadah dapat berjalan dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala pertolongan-Mu ya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan Engkau boleh memberikan hamba-hamba-Mu yang setia Tuhan. Setiap pengurus Tuhan, pengerja Tuhan yang boleh ikut ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan.
untuk guru-guru sekolah minggu juga yang dengan begitu kerelaan hati Tuhan mengajar anak-anak sekolah minggu Bapa. Terima kasih Tuhan semuanya karena pertolongan Tuhan, biar Tuhan sendiri yang terus memberkati dan memberikan kesatuan hati di dalam pelayanan Bapa. Dalam surga kami juga Tuhan berdoa, berterima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan, jemaat-Mu Bapa, yang boleh mengalami kesembuhan Tuhan atas segala macam penyakit Bapa Tuhan yang mereka rasakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, pengharapan mereka hanya kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kasih Tuhan besar buat mereka. Dan kasih Tuhanlah yang boleh menyembuhkan mereka dan menguatkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga mau menaikkan ucapan syukur kami Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu Bapa, buat anak tunas remaja Tuhan, baik anak juga sekolah minggu Tuhan. Kami bersyukur karena buat mereka yang berulang tahun Tuhan di bulan Agustus ini Bapa. 1 tahun Kau tambahkan usia mereka Tuhan. Engkau memimpin mereka, Engkau menjaga mereka Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu buat mereka Bapa. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu selalu ada buat mereka Tuhan. Dan Engkau selalu menyertai mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga menyatukan hati kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala hal apapun yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami, Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Setiap masalah yang kami hadapi, Tuhan, Engkau boleh menguatkan kami, menyertai kami untuk apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepada Allah kami yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Amin, terima kasih Ibu Helen yang telah menaikkan doa ucapan syukur pada malam hari ini. Ya, Bapak Ibu, oma-oma semua, kita akan break room untuk didoakan dan mendoakan ya. Jadi nanti akan dibagi dalam 4 kelompok, kemudian nanti bisa sharing di dalam kelompoknya tentang apa yang ingin didoakan dan kita saling mendoakan. Dan setelah selesai itu, kita langsung selesai ya, nggak usah kembali lagi ke sini sama-sama gitu. Jadi nanti diselesaikan di kelompoknya masing-masing. Ya, sebelum kita pindah dalam kelompok, ada nama-namanya. Yang pertama kelompoknya Pak Petrus, yang kedua kelompok Pak Bimo, ketiga kelompok Pak Rafael, dan Pak Adam yang keempat ya. Nanti dibagi dalam 4 kelompok. Sebelumnya kita foto dulu kali ya, supaya kan nanti tidak kembali lagi ke main room. Boleh Pak Adam tolong foto dulu. Bapak Ibu, oma-oma bisa buka layarnya. Karena setiap foto ini diarsipkan untuk kepentingan laporan pelayanan pasti ke depannya. Kalau udah selesai difoto, bilang ya. Oke, kita mau foto ya. Masih ada yang mau buka kameranya. Tunggu sedikit lagi. Ada beberapa yang belum ya. Nah, temannya. Masih hitungan, Pak. Oke. Ya, tunggu sebentar. Mau Elsie lagi buka. Nah, sudah. Komodidar. Sudah ya? Oke, segini aja dulu ya. Baik. Ya. Kita hitung ya. Berikan senyum yang terbaik katanya. 2, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Nah, sebelumnya saya mau kasih ingat bahwa di sini saya buka sampai 60 menit. Jadi masing-masing grup menyelesaikan sesuai dengan kesepakatan masing-masing ya. Kalau sudah selesai nggak usah nunggu lama-lama. Kalau masih panjang, masih ada yang diomongin sampai sejam, saya akan tahan ya sampai pokoknya grupnya selesai. Semua grup akan selesai. Lalu nanti akan ada pemberitahuan kalau seandainya waktunya pun nggak cukup bagi saudara nanti kelompok-kelompoknya
akan ada pemberitahuan sebelumnya ya bahwa itu sudah akan berhenti. Ini countdown-nya 120 detik, jadi ada 2 menit countdown untuk bisa menyiapkan semuanya. Lalu semua akan langsung masuk ya secara otomatis dari setel begitu. Oke.